Masih bingung mencari sekolah pilihan kamu? Yuk gabung bersama kami, MTS yaitu Sibian, Madrasah Digital, Madrasah Full Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ambiar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di pertengahan bulan Ramadan ini kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Ambiar yang dirahmati Allah, mungkin sebagian dari kita merasa bahwa kehidupan orang lain jauh lebih baik daripada kehidupan kita. Merasa orang lain lebih sukses, merasa orang lain lebih banyak rezekinya, merasa orang lain dalam kehidupannya, dan merasa bahwa kehidupan kita hanya diuji, dan diuji. Hal itu dapat memicu kita untuk berandai andai. Seandainya kita menjadi orang tersebut, mungkin kehidupan kita akan lebih mudah, lebih enak, dan lain sebagainya. Tapi yang jarang kita lihat adalah sebuah proses untuk mencapai kehidupan tersebut. Mungkin orang yang kita pandang lebih enak kehidupannya, itu jauh lebih susah prosesnya dibandingkan proses kita sekarang. Kita lebih cenderung melihat hasil daripada proses sebuah kehidupan. Kita lebih cenderung melihat banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Padahal jauh lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita apabila kita bersyukur. Jadi kuncinya adalah bersyukur ya. Bersyukur dalam kehidupan. Misalnya, mulai dari sekarang coba kita ubah mindset kita, ubah cara pandang kita untuk melihat orang lain. Kita coba lihat mungkin orang lain lebih dalam bidang rezeki, mungkin orang lain lebih dalam bidang kepintaran untuk yang murid-murid ya. Contohnya adalah misal kita melihat seseorang itu lebih pintar daripada kita. Enak ya, dia lebih pintar daripada kita. Tapi yang tidak kita lihat mungkin dari kepintaran tersebut, orang tersebut belajar lebih giat daripada yang kita lakukan. Lalu contoh lainnya, misal kita melihat orang tersebut lebih melimpah rezekinya daripada rezeki kita. Coba kita lihat bagaimana usaha dia untuk mencapai rezeki tersebut. Apakah dia langsung? Pasti ada prosesnya. Jadi kita jangan selalu melupakan proses tersebut. Saya teringat ucapan dosen saya bahwa di kehidupan ini memiliki 3 variabel utama. Kita sebut saja variabelnya X, Y, dan Z. Di mana variabel X adalah variabel yang tidak perlu dikendalikan, variabel Y adalah variabel yang perlu kita kendalikan, dan variabel Z adalah variabel di luar kendali kita. Contohkan, misalnya variabel X, variabel yang tidak bisa dikendalikan, atau variabel sebuah pemberian, misalnya bakat seseorang, kepintaran seseorang, dan lain sebagainya. Kita contohkan dalam kehidupan siswa ya. Dalam kehidupan siswa, misalnya kita melihat orang tersebut itu berbakat dalam bidang A, misalnya dalam bidang matematika. Tapi orang lain itu belum tentu berbakat dalam bidang matematika. Nah, tetapi walaupun variabel X-nya itu tidak dicapai, masih bisa dicapai dengan variabel Y, adalah variabel yang kita bisa kendalikan. Apabila kita tidak berbakat di bidang matematika,
Maka kita harus lebih berusaha, jauh lebih belajar lagi untuk memahami. Jadi perasaan kita misalnya, wah saya sudah tidak bisa nih matematika, kemudian putus asa. Salah ya, jangan seperti itu. Jadi walaupun kita tidak memiliki bakat di matematika atau misalnya memiliki bakat di bidang lain, tapi kita harus percaya bahwa ada variabel-variabel lain yang bisa kita kendalikan. Kemudian, untuk variabelnya sendiri adalah variabel di luar kendali kita. Jadi misalnya kita sudah berusaha untuk belajar, berusaha untuk sesuatu hal, tapi ada yang di luar kendali kita. Itu kendali siapa? Ya, kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kita sudah belajar, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau misalnya Allah menakdirkan kita belum bisa atau misalnya usaha kita kurang, ya masih belum. Jadi kita harus mulai dari awal lagi, yaitu variabel X. Jadi antara variabel itu akan saling berkesinambungan. Jadi misalnya bakat, usaha, takdir Allah. Bakat, usaha, takdir Allah. Seperti itu. Dan itu adalah sebuah lingkaran kehidupan. Jadi kesimpulannya adalah, walaupun kita memandang orang lain lebih daripada kita, tapi jangan sampai kita hanya memandang hasil saja. Coba kita pandang prosesnya, bagaimana dia mencapai hal tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.